Ya, kembali di Metro Siang. Pemirsa, munculnya nama Fadel Muhammad sebagai pimpinan MPR dari unsur DPD tengah malam tadi dipandang cukup bisa mempengaruhi lobby-lobby politik siapa yang akan menduduki pucuk pimpinan atau ketua MPR RI. Sebelum muncul nama Fadel, Bambang Susatyo dari fraksi Partai Golkar dan Ahmad Muzani dari Gerindra disebut sebagai dua kandidat terkuat. Namun sesuai namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, musyawarah mufakat, seperti apa yang akan ditempuh mekanismenya untuk menentukan ketua dan wakil ketua MPR. Sudah hadir bersama saya, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Bung Toto, ya, petanya semalam 2 tambah lagi 1. Bisa apa Pak Fadel ini mempengaruhi peta yang sudah ada sebelumnya? Tergantung dari kacamata mana yang coba dilihat oleh Pak Fadel, kan mungkin 2 yang tadi saya dengar misalnya dalam pemberitaannya. Pertama, 136 jumlah anggota DPD itu jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah fraksi manapun misalnya. Yang kedua terkait dengan mungkin ketika ada benturan kuat antar 2 koalisi fraksi katakanlah yang dinahkodai oleh Bamsud dengan Muzani, kenapa tidak mencari jalan tengah? Kira-kira seperti itu kan. Memang ada potensinya itu? Menurut saya agak sulit. Itu kan kita bicara dalam konteks kenegaraan. Kalau kita coba lihat pun sebenarnya kan bagaimana paket pimpinan MPR yang sudah melalui 2 kali revisi Undang-Undang MD3. Awalnya kan Undang-Undang 17 2014 hanya menyertakan 1 ketua dan 4 wakil ketua, lalu tambah jadi 7 di tahun 2018, sekarang menjadi 10. Dan dari 10 itu kan 9 mewakili partai, 1 mewakili DPD. Jadi kalau kita lihat secara psikologis, hampir tidak mungkin. Apa yang dibangun dalam landasan undang-undang pun sudah mengatakan, partai mengatakan kita yang berkuasa. DPD jatahnya hanya 1. Diakomodir lah tuh semuanya langsung. Jadi menurut saya tidak mudah. Yang kedua, apakah bisa ditebak misalnya Bambang Susatyo akan lebih kuat dibandingkan dengan Ahmad Muzani di atas kertas? Iya. Mengapa? Karena kalau menggunakan logika katakanlah pendukung pemerintah dengan oposisi agak sulit. Pertarungan voting misalnya terjadi dalam memilih ketua. Walaupun ada kemungkinan lain yang menarik adalah lobby-lobby di injury time. Apakah mungkin misalnya ada aliansi baru terkait dengan misalnya di dalam koalisi pendukung Jokowi sendiri belum tentu misalnya mendukung partai kedua terbesar dalam konteks ini Golkar. Orang misalnya mengkaitkan kan pernah ada tuh isu terkait dengan koalisi Teguh Umar dengan Gerindra. Itu yang menurut saya satu-satunya yang bisa merubah konstelasi. Dan kalau kita lihat kan dengan dan itu hanya akan terlihat ketika voting kah? Menurut saya dari statement-statement yang akan muncul dari siang menjelang sore sudah mulai terlihat. Itu yang menarik ya. Kalau kita coba lihat kan nanti statement-statement kemarin kan sudah mulai muncul. PAN misalnya cenderung malah ke Bambang Susatyo. Menurut saya itu menarik misalnya. PDIP yang dianggap akan menjadi bandul, malam-malam ada pernyataan dari Ahmad Basarah yang mengatakan akan mendukung Bamsud. Tetapi balik lagi, kita tahu injury time ini kadang-kadang perubahan sangat dinamis dan tetap ketua umum yang akan memutuskan pada akhirnya. Tetap ketua umum yang akan memutuskan. Lobby ini tentu tengah dilakukan. Kita tidak tahu apa bentuknya. Daya tawarnya apa yang paling kuat sebenarnya? Sebetulnya ini kalau kita bicara fungsi MPR tidak terlalu banyak. Pertama itu. Tetapi kalau kita bicara agenda-agenda lain yang bisa dilakukan bersama antar partai, kadang-kadang juga kita tidak hanya berbicara mengenai agenda bersama, visi bersama. Bagaimana masalah chemistry, kedekatan antar ketua umum, mood antar ketua umum. Kita tahu nih, 2 hari terakhir saja pemberitaan rame sekedar masalah tidak salamannya 2 ketua umum misalnya gitu kan. Ada beberapa hal-hal yang sifatnya hanya psikologis dan agak sulit dibaca adanya di panggung belakang. Sampai hal terakhir yang terlalu sulit dibuktikan dan tidak pernah bisa dibuktikan, betul tidak ada unsur pragmatisme misalnya transaksi di situ. Itu yang menurut saya sulit dibuktikan gitu, tetapi kita selalu dengar baunya ada begitu dalam pemilihan-pemilihan jabatan politik misalnya. Tetapi kalau melihat kalau kita berbicara, Golkar selalu merasa yang paling layak untuk bisa menempati posisi ketua di MPR karena meraih suara terbanyak di pileg kemarin. Wajarkah itu memang diberikan memang karpet merah ke Golkar? Karpet merah dalam logika sesama partai pendukung koalisi menurut saya wajar. Dalam konteks rezim yang sedang berkuasa wajar. Karena kita harus ingat, walaupun ada peran yang sangat minim sekarang dalam MPR, tetapi ada beberapa hal yang sangat krusial dengan beberapa agenda ke depan. Satu, amandemen UUD 45. Itu krusial loh buat kepentingan partai-partai bicara 5 tahun ke depan. Yang kedua, konteks misalnya ekstrim, MPR itu punya peran ketika berbicara mengenai pemecatan terhadap presiden.
agak logikanya memang agak tidak masuk kalau kemudian dalam konteks kepentingan partai pendukung pemerintah memberikan kursi itu kepada oposisi. Itu yang menurut saya mungkin bisa dilihat sebagai sebuah logika. Tetapi balik lagi kita kan melihat dinamisasi dan agenda setiap partai 5 tahun ke depan berbeda-beda. Tidak bisa melihat Bukan dalam satu lagi, isu dari satu isu betul, saja. Dan berbeda loyalitas partai-partai ketika berbicara mendukung presiden di periode pertama dengan periode kedua berbeda. Cenderung di periode pertama mereka loyal, menjaga, karena tahu orang ini cenderung akan bisa maju kembali di periode kedua. Di periode kedua mereka tahu akan pensiun. Mereka sedang berbicara mengenai apa yang paling penting dan menguntungkan buat saya untuk di partainya masing-masing 2024 misalnya. Itu yang menurut saya akan dalami lagi soal menarik. itu, Bung Toto. Sesaat lagi kami akan lanjutkan di Metro Siang. Iya, baik, kembali di Metro Siang, pemirsa. Banyak yang mengatakan bahwa malam nanti ini adalah salah satu bentuk ujian soliditas partai-partai di koalisi, baik di koalisi pemerintahan maupun juga di oposisi. Benar, Bung Toto, ujian perdana soliditas koalisi dua kekuatan besar ini? Ya, saya pikir betul ya, pemilihan satu-satunya kan ada hanya di posisi MPR, bukan lagi di DPR seperti apa yang ada tahun 2014. Artinya menurut saya ini cukup, tadi kita sudah jelaskan, kepentingannya apa sih untuk menjaga Jokowi. Walaupun kita tahu peran MPR tidak sesignifikan DPR, tapi dalam konteks amandemen UUD 45 termasuk menjaga presiden dari pemakzulan, MPR ada dalam posisi itu. Harusnya logikanya mereka solid. Tapi sekaligus menurut saya juga yang menarik kan adalah bagaimana ini soliditas yang misalnya bisa terwujudkan dalam pemilihan ketua MPR nanti, itu bisa menjawab beberapa isu aktual terakhir. Gosip-gosip miring yang melanda kubu akan koalisi terkonfirmasi bahwa malam nanti gitu ya. Misalnya sedang terjadi kubu pengkubuan, kubu gondang dia, kubu Teguh Umar dan segala macam, termasuk kemarin kejadian Ibu Mega dengan Pak Surya Paloh yang ditafsirkan macam-macam. Hal ini menurut saya bisa menjawab bahwa dalam peristiwa penting secara agenda politik tetap fraksi atau partai solid. Dan ini menurut saya akan berpengaruh secara psikologis sebelum Jokowi misalnya akan dilantik pada tanggal 20 Oktober dan dalam pembentukan kabinet. Jadi simbolisasinya menurut saya sangat kuat dalam konteks. Termasuk juga akan menjawab. Ketika misalnya Gerindra nanti berhasil memecah kubu koalisi, mungkin juga orang akan berspekulasi. Ternyata betul dulu ada sebuah pecahan dalam koalisi yang akan berpengaruh kepada apakah Gerindra akan masuk atau tidak dalam barisan koalisi. Kalau benar ujian perdananya malam nanti, kalau memang teruji solid, apa kemudian impactnya? Kalau tidak solid, akhirnya apa kemudian dampaknya? Impactnya ketika solid tentu saja orang lebih bisa membaca, oh ternyata nanti kabinet akan terbentuk sesuai dengan koalisi yang ada dalam masa pemilu kemarin. 60,7% tidak akan bertambah dulu, dan minimal kita... Itu yang pertama kali akan terkonfirmasi ya, soal komposisi kabinet. Artinya lebih jauh kalau kita bicara mengenai target stabilitas politik. 6 bulan sampai setahun pertama orang lebih bisa berharap terhadap stabilitas politik di parlemen. Tetapi ketika ternyata terbukti dalam simbolisasi nanti ada duri dalam daging, ada perpecahan dalam kubu koalisi, pertama orang bertanya, kabinetnya akan seperti apa? Artinya akan ada perubahan. Kedua, kemudian bagaimana kekuatan konstelasi di parlemen akan berubah. Betul akan ada partai baru yang masuk misalnya, tapi mana partai yang akan keluar karena kecewa? Orang bisa berspekulasi seperti itu. Dan dalam konteks itu, stabilitas politik akan lebih sulit untuk ditafsirkan selama 6 bulan sampai 1 tahun. Paling tidak 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Betul. Mungkin tidak ketika soliditas itu terbukti rusak gitu ya, gagal dengan simbolisasi yang akan terjadi malam nanti misalnya. Kemudian muncul kekuatan atau poros baru karena memang dua poros ini sudah terkoyak. Sangat mungkin ya, karena kalau kita lihat kan sebenarnya kan periode kedua dari presiden siapa yang berkuasa, termasuk ketika kita belajar dari SBY jilid kedua, loyalitasnya tidak ada. Bagaimana koalisi yang permanen itu jauh loyalitasnya dibandingkan dengan apa yang ada dalam periode pertama. Kita lihat dulu. Padahal dipagari dengan institusi koalisi koalisi, dulu SBY bahkan membuat setgap koalisi yang dipermanenkan. Ada ketuanya. Dan ada ketua hariannya bernama Abu Rizal Bakri, tapi kita tahu juga Golkar menjadi partai yang balelo selama 5 tahun walaupun sudah diberikan kompensasi seperti itu. Itu yang menurut saya sangat mungkin terjadi, dan inilah bagaimana seharusnya kita bisa melihat cara Jokowi mengikat koalisi dari simbolisasi-simbolisasi yang ada dalam beberapa event penting. Pemilihan ketua MPR salah satu awalnya itu yang akan nanti menjadi pembuka bagaimana paling tidak berlangsungnya pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin di 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Oke, baik. Terima kasih Bung Toto. Kita lihat nanti update-nya, perkembangannya masih ada
7 jam lagi bisa berlangsung sampai dini hari mungkin jangan-jangan begitu ya kalau alat. Terima kasih Direktur Eksekutif Carta Politika Yonarto Wijaya di Metro Siang. Ya, kembali di Metro Siang. Pemirsa, munculnya nama Fadel Muhammad sebagai pimpinan MPR dari unsur DPD tengah malam tadi dipandang cukup bisa mempengaruhi lobby-lobby politik. Siapa yang akan